Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Dengan menyebut asma Allah, segala puji hanya bagi Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang budiman, bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Semoga bermanfaat. Matematika perlu kita bahas terus ya supaya para pemirsa khususnya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang sedang belajar, para guru matematika dan juga para orang tua, wali murid, wali siswa yang pemerhati matematika. Semuanya saja ya, yang menyukai matematika. Masih fokus pada bagaimana cara belajar para siswa dan bagaimana guru mengajarkan matematika. Di sekolah, khususnya sekolah dasar, para guru mengajar berbagai mata pelajaran. Salah satunya matematika. Karena di sekolah dasar atau MI itu guru kelas. Jadi ya mengajar matematika, mengajar bahasa Indonesia, mengajar IPA, mengajar sejarah, ya, yang masuk dalam rumpun ilmu sosial dan mengajarkan mata pelajaran yang lain semuanya sendiri karena sebagai guru kelas. Maksudnya guru kelas adalah guru yang selama minimal 1 semester, setahun, umumnya setahun. Misalnya di kelas 1 ya dengan satu guru. Gurunya itu saja, ya satu orang itu. Di kelas 2 ganti gurunya, guru kelas 2. Nah, terus sampai kelas 6. Nanti ada guru yang lain seperti olahraga ini menyeluruh ya. Nah, dan juga ada kepala sekolah. Nah, di sini intinya kalau di sekolah dasar atau MI itu guru kelas. Salah satunya harus mengajar matematika. Nah, tentu di samping menguasai pelajaran yang lain ya harus menguasai matematika. Nah, itulah memang demikian itu. Nah, karena itu ya, akan terbantu sekali kalau mengajarnya itu menggunakan buku. Biasanya untuk kali ini loh ya, untuk tahun-tahun ini itu utamanya di daerah-daerah, di kota pun ya, siswa sekolah dasar atau MI itu setiap kelasnya itu ya berapa sedikit, 15 siswa, ada yang 20 siswa. Ini secara umum. Ada beberapa yang favorit sekolah yang terkenal itu banyak siswanya. Tapi secara umum sekolah-sekolah dasar atau MI itu sedikit siswanya. Bahkan ada beberapa sekolah yang lalu ditutup, digabung dengan yang lain karena kekurangan siswa. Ya secara umum sebut saja untuk setiap kelas itu 15 sampai 20 siswa. Khusus untuk matematika karena sulit, ya juga yang lain bukan yang tidak sulit, ya gitu ya. Ya ada ini secara umum siswa itu mengatakan sulit. Sehingga diperlukan buku pelajaran. Ya. Jadi di kelas itu harusnya menggunakan buku. Para siswa itu belajar dengan menggunakan buku.
Nah, karena siswanya sedikit, itu sekolah menyediakan buku saja. Buku matematika kelas 1, buku matematika kelas 2. Lalu bagaimana dengan bukunya? Harus sesuai dengan kurikulum. Kurikulumnya berganti-ganti, bukunya tidak menyesuaikan. Apalagi di akhir-akhir ini ada Merdeka Belajar, ya. Sehingga para siswa diminta belajar melalui HP aja. Apalagi yang setelah COVID itu, pelajaran online, ya, sehingga terjadi kemunduran dalam memperoleh ilmu karena semuanya online. Sekarang sudah tidak COVID, sudah lama. Ya, ya kalau pengalaman saya, ya atau cara belajar matematika ya harus menggunakan buku. Buku ya, bukan hanya yang dilihat dari HP saja. Apakah di sekolah dasar semua siswa membawa HP? Di beberapa sekolah tingkat SMP, MTS saja, ya ada yang membawa HP itu, tapi harus dikumpulkan, ya. Di kelas tidak boleh nanti main HP saja, tidak jadi belajar. Ya, andai kata seandainya punya HP pun, itu belajar itu akan lebih baik dengan juga membaca langsung dari buku. Ya, solusinya sekolah membeli satu set, maksudnya itu satu set ya, satu kelas itu berapa? Kalau 20 siswa ya beli 20 buku, buku matematika. Lalu yang mana? Kurikulumnya berubah tidak sesuai. Matematika itu cenderung mata pelajarannya itu sudah tersusun hierarki. Kurikulumnya yang mana saja akan mudah menyesuaikan. Nah, karena itu bisa mengambil buku ke toko, pilih yang paling baik menurut Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu atau menurut kepala sekolah. Dah buat diambil salah satu buku. Ya tentu saja buku yang sudah eh, mendapat persetujuan atau sudah diperiksa oleh pemerintah. Atau kalau buku itu sudah ada, tidak usah beli, lalu di-download, ya. Karena pemerintah menyediakan buku-buku itu, di-download, lalu dicetak satu, difotokopi, yang punya. Yang penting itu bukan baik dan tidaknya tulisan itu hanya buku itu ya, sampulnya itu bukan. Yang penting isinya itu tadi. Nah, ini kalau belajar ada buku. Di situ ada soal-soal, bisa dilihat lagi, dipelajari lagi, mudah untuk melihat lagi. Nah, setiap kali begitu. Di kelas, bukunya dibagikan, nanti dikumpulkan lagi. Ini mungkin cara yang praktis. Kalau maunya itu setiap siswa punya dan dibawa pulang. Di rumah juga belajar. Nah, tetapi kondisi dan situasinya saya pandang kurang memungkinkan hal semacam itu. Nah, karena itu dengan cara seperti itu. Bagi sekolah yang agak maju punya anggaran, karena juga anggarannya cukup besar juga kalau harus eh, di copy sebut saja setiap siswa.
Itu ya kalau hanya berpikir satu kelas itu tidak begitu besar anggarannya. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 6 besar itu. Ya, makanya perlu juga melibatkan komite orang tua siswa itu yang mau nyumbang. Jangan semuanya dibatasi oleh pemerintah. Tidak boleh, tidak ada tarian, tidak ada ini. Enggak, sumbangan aja, seilasnya. Untuk keperluan para siswanya kok. Para pemerintah juga belum menyediakan semua buku itu. Ya karena itu penting sehingga eh, dibantu oleh orang tua, wali murid, ya, kumpulkan lalu bisa untuk membeli buku. Nah, apalagi maunya setiap kali misalnya ya materi tertentu dikopikan, diberikan kepada siswa ini pengatasannya tidak punya buku, supaya bisa dibawa pulang, bisa mengerjakan itu miliknya. Ya, beberapa halaman misalnya topik untuk penjumlahan dan pengurangan jadi satu, lalu bisa belajar penjumlahan pengurangan dari beberapa lembar yang apa kopikan itu oleh guru diberikan pada siswa untuk dibawa pulang. Tapi itu biaya besar. Apalagi di sekolah dasar, nanti materinya bukan hanya matematika saja, materi yang lain. Perlu buku semua itu sebenarnya. Bahasa Indonesia perlu buku. Sebenarnya bukunya bukan hanya satu saja. Maka penting sekali perpustakaan. Dilatih lagi para siswa itu untuk membaca perpustakaan. Waktu istirahat, waktu luang, waktu ada kegiatan guru, ada pelatihan dan sebagainya, anak-anak belajar di perpustakaan. Bahkan setiap hari jika bisa dikondisikan para siswa itu belajar membaca di perpustakaan. Tidak mudah, memang semuanya tidak mudah. Satu ide kecil saja kalau di sekolah itu mau dilaksanakan tidak mudah. Tapi perlu dicoba. Nah, Bapak Ibu yang pemerhati pendidikan, para siswa juga harus menyadari bahwa belajar itu harus ada buku, ya, bisa melihat bukunya, mendengarkan penjelasan guru, gurunya juga menulis di papan tulis, ya, jadi semua indera ini bisa berfungsi dan juga siswa ini yang penting harus mengerjakan, ya. Ambil pulpen, ambil kertas, bekerja, menulis. Ya. Jadi kalau misalnya fotokopi tadi ya fotokopi yang bisa diorek-orek gitu ya, bisa ditulis-tulis coret-coret di situ ya untuk berpikir dan juga sekaligus atau menggunakan kertas lain dipersilakan. Yang penting harus ada berlatih bekerja dan melatih otak kita untuk matematika. Nah, begitu. Dan itu untuk di sekolah dasar, di SMP maupun di SMA. Kalau di SMP nanti tentu saja gurunya, guru bidang studi akan kita bicarakan lagi. Ini khusus yang SD ya. Yang SD seperti itu karena guru kelas. Ya, ya, semoga bermanfaat. Hanya ide-ide saja. Ya, tetapi sebenarnya mudah dilaksanakan kalau mau. Ya, dan semoga para siswa menjadi lebih pintar, lebih bisa matematika. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya melihat saja, tapi juga mengerjakan dan terlibat dengan membaca buku. Ya, berpikir, berlatih setiap kali begitu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.